Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Laras Wadawarama. Saya, mahasiswi pendidikan biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 1703842 Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu coronavirus jenis baru atau SARS-CoV-2. Dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Diketahui asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok, di mana ada seorang pasien yang didiagnosis menderita pneumonia yang tidak biasa. Virus ini ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini, sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini. Diambil dari data WHO 1 Maret 2020. Apa sih sebenarnya virus corona itu? Virus corona adalah kelompok virus terbesar dalam ordo Nidovirales. Virus corona berbentuk bulat dengan diameter sekitar 125 nanometer. Kata corona sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu mahkota. Hal ini dikarenakan adanya semacam duri berbentuk seperti mahkota yang mengelilingi permukaan virus tersebut. Partikel virus corona mengandung 4 protein struktural utama, yaitu protein S yang berbentuk seperti paku, protein M, protein E, envelope protein, dan protein N, protein nukleosida. Protein S merupakan salah satu protein antigen utama virus dan struktur utama untuk penulisan gen. Keluarga virus corona menurut WHO merupakan virus yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan yang bisa berakibat fatal. Di antaranya SARS-CoV, MERS-CoV, dan COVID-19. SARS-CoV atau Severe Acute Respiratory Syndrome pertama kali mewabah di Cina pada tahun 2002. Sedangkan MERS-CoV atau Middle East Respiratory Syndrome pertama kali muncul di Timur Tengah pada tahun 2012. Sedangkan COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada tahun 2020. Masa inkubasi ketiga virus tersebut berbeda-beda. Masa inkubasi virus SARS-CoV rata-rata 4-5 hari. Masa inkubasi MERS-CoV rata-rata 5 hari. Sementara masa inkubasi COVID-19 adalah 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Ketiga jenis virus tersebut menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan yang berakibat fatal, bahkan dapat menyebabkan kematian. Lalu, apa saja sih gejala-gejala virus corona itu?
Virus corona memiliki beberapa gejala klinis utama yaitu demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan kesulitan bernapas atau sesak napas. Selain itu, dapat disertai dengan sesak memberat, fatigo, mialgia, diare, dan gejala saluran napas lainnya. Ada dua metode untuk mengetahui apakah kita terinfeksi virus corona, yaitu 1. Metode rapid test, 2. Metode swab test. Metode rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus corona. Sedangkan swab test adalah tes diagnostik yang dilakukan dengan cara mengambil sampel atau swab pada bagian hidung atau tenggorokan, di mana sampel itu kemudian dikirim ke laboratorium untuk mencari tanda-tanda materi genetik virus. Untuk melihat perbedaan di antara kedua metode tersebut dapat dilihat melalui gambar di samping. Untuk perbedaan antara tes swab dan tes darah atau rapid test, yaitu tes swab memerlukan waktu hitungan hari untuk melihat hasilnya. Kemudian, sampelnya diambil dari hidung atau tenggorokan. Kemudian hasil sampelnya akan dilakukan uji laboratorium dengan menjalankan PCR atau polymerase chain reaction. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerja dari tes swab itu untuk mencari materi genetik virus corona dan hasil positif yang didapatkan dari tes swab dipastikan pasien sedang terjangkit virus corona. Sedangkan tes rapid test dapat diketahui hasilnya hanya dalam hitungan detik dan sampelnya hanya diperlukan darah. Kemudian, sampel cairan tersebut akan dimasukkan ke perangkat tes rapid test. Nah, cara kerja dari rapid test itu untuk mendeteksi antibodi yang diciptakan tubuh untuk melawan virus corona. Hasil yang didapatkan dari tes rapid test, pasien tersebut pernah terjangkit virus di masa lalu, namun belum tentu terjangkit virus corona. Menurut data WHO 2 Maret 2020, sudah sebanyak 65 negara yang terinfeksi virus corona. Seseorang dapat terjangkit virus corona jika ia menghirup percikan air liur yang dikeluarkan oleh penderita COVID-19 saat bersin atau batuk. Tidak hanya itu, penularan juga dapat terjadi jika seseorang memegang benda yang telah terkontaminasi percikan air liur penderita COVID-19, lalu ia memegang hidung atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Bagaimana mekanisme virus corona dapat menginfeksi tubuh manusia? Coronaviruses invade cells through so-called spike proteins. The spike protein is the major surface protein that binds to a receptor, which acts like a doorway into a human cell. Once the spike protein and the surface of the human cell membrane fuse together, the genome of the virus is able to enter the human cell and begin infection. Understanding the shape of the spike protein in COVID-19 is the key to figuring out how to target the virus and accelerate potential vaccines. Jason McClellan and his team at University of Texas at Austin, in collaboration with the National Institutes of Health, are credited with this important step, which may help in the development of a vaccine against the coronavirus. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penularan virus corona? Untuk mencegah penyebaran COVID-19, kita dapat melakukan 5 hal. 1. Tangan.
Bersihkan tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. 2. Lengan. Lengan dapat digunakan untuk menutup mulut saat batuk. Saat Anda batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan Anda atau tisu. 3. Wajah. Area wajah jangan disentuh saat setelah kita batuk ataupun saat setelah kita bersin. 4. Jarak. Kita harus selalu menjaga jarak aman. Selalu jaga jarak yang aman dengan orang yang batuk atau bersin. 5. Rumah. Tetaplah di rumah jika Anda merasa tidak enak badan. Jika Anda demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Kemudian, ikuti arahan otoritas kesehatan lokal Anda. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa virus corona merupakan virus jenis baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada awal tahun 2020 di akhir tahun 2019, di mana ditemukan beberapa pasien yang didiagnosis memiliki penyakit pneumonia yang tidak biasa. Nah, virus corona termasuk ke dalam kelompok virus terbesar dalam Odonidoviralis, di mana virus corona ini merupakan virus strain tunggal positif yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Adapun 3 jenis virus corona yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang dapat berakibat fatal, diantaranya adalah SARS-CoV yang mewabah di Cina pada tahun 2002, kemudian MERS yang muncul pertama kali di Timur Tengah pada tahun 2012, dan yang terakhir adalah COVID-19 di awal tahun 2020. Nah, virus corona ini memiliki 4 jenis protein struktural utama, yaitu protein S, protein M, protein membran, protein E, envelope protein, dan protein N, protein nukleokapsid. Nah, di antara keempat protein tersebut, protein S lah merupakan struktur utama dari virus corona, di mana protein S ini merupakan antigen utama si virus corona dan merupakan struktur utama dalam proses penulisan gen, yaitu protein S inilah virus dapat memperbanyak diri di dalam tubuh manusia. Nah, apabila virus menginfeksi tubuh manusia, kita dapat memiliki beberapa gejala, diantaranya yaitu pertama adalah demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian batuk dan sesak napas atau kesulitan bernapas. Adapun gejala-gejala lainnya yaitu seperti mialgia, fatigo, sesak memberat dan gejala saluran napas lainnya. Untuk mencegah penularan virus corona, kita dapat melakukan 5 hal, yaitu pertama, rajin mencuci tangan sehabis dari luar. Kemudian kedua adalah menjaga jarak aman saat orang bersin atau batuk. Yang ketiga, saat kita bersin atau batuk, kita dapat menutup lengan dengan seperti ini. Nah, yang keempat, kita jangan memegang wajah sehabis dari memegang benda lain ataupun sehabis kita bersin atau batuk. Nah, yang kelima, kita itu harus selalu di rumah. Jadi, kita keluar rumah pada saat kita memiliki kepentingan saja. Jadi, kita tetap stay healthy, stay home, dan stay safe. Nah, sekianlah materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai virus corona. Saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.